Bacakan sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Kang Ican yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kami sebagai pebisnis, pedagang dan marketer terkadang agak melebih-lebihkan dalam promosi produk untuk menarik perhatian pembeli. Nah, bagaimana batasan jujur dan dusta dalam berdagang? Jazakallah khair Ustadz, silakan. Pak Ical dan teman-teman saudara. Kang Ican, Ustaz. Kang Ican. Kang Ican Betul. dan teman-teman para saudagar dan pedagang seluruhnya. Nabi itu pedagang loh, Nabi itu saudagar. Dan Nabi jujur dalam berdagang. Jujur adalah apa adanya dan tidak memanipulasi. Itu jujur tuh. Hadis yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hilmi, kulil haq, katakan yang baik walaupun itu menyakitkan. Betul asbabul wurudnya tentang sahabat Nabi yang melaporkan bagaimana dengan dagangan-dagangan kami. Kata Nabi, ya kasih tahu apa adanya. Dibeli ya syukur, enggak dibeli ya enggak apa-apa. Tapi jangan memanipulatif. Nah ini nih penting nih, contoh. Barang busuk dibilang bagus. Lalu dibikin iklan yang luar biasa sangat menggoda. Terpengaruh orang untuk beli, untuk ngambil. Ternyata di belakangnya barangnya barang busuk. Ini yang nggak boleh. Jujur, kalau memanipulasi, memberikan promosi bukan tidak sesuai apa adanya, masuk kategori bohong, dusta, culas, bokis. Bahasa anak sekarangnya bokis tuh. Dulu ada orang datang sama Nabi, ya Rasul, dagangan saya model kayak begini nih. Apa mesti saya sulap dengan iklan supaya dagangan saya bisa laku? Kata Nabi, daganglah apa adanya. Yang baik bilangin baik, yang kurang baik bilang kurang baik. Kalau sekarang kan enggak, yang kurang baik dipromosiin baik. Yang enggak bagus diiklanin luar biasa. Nah ini salah kita juga nih, maka benar kata Ustadz Hilmi, kita nih masyarakat yang kudu waspada. Jangan gampang kemakan iklan. Jangan gampang kemakan promo, lihat dulu. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi itu. Apa adanya. Kalau kemudian dipromosikan, disampaikan, tapi tidak sesuai dengan fakta dan kondisi serta keadaannya, masuk kategori tidak jujur. Boleh jadi untung dia dapat, tapi yakinlah orang beli cuma sekali doang. Betul apa enggak? Saudara belanja ke pasar, pedagangnya bilang barang bagus, saudara tertarik, beli sampai rumah dibongkar barangnya jelek. Kira-kira besok mau beli lagi nggak di situ? Pasti nggak bakalan. Nah, boleh jadi keuntungannya dia dapat. Kenapa? Memanipulasi barang jelek jadi barang bagus. Tapi yakinlah itu cuma sesaat, tapi selebihnya dia akan merana. Kenapa? Pembeli akan menjauhi dagangannya. Lambat laun dia akan mati suri dengan sendirinya. Nah, kepada para pedagang, inovasilah. Teman-teman saya para pedagang, inovasi, berkreasi. Tapi dengan cara-cara yang baik, jangan menipu dan menyurangi pembeli. Wallahualam. Ada sirah atau kisah yang tadi akan disampaikan Ustadz Fikri tadi katanya berkaitan dengan jujur ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi di awal saya katakan, kejujuran itu apa adanya, tidak memanipulasi. Dulu ada raja, dia pengen cari pengganti yang bisa meneruskan titah kerajaannya. Tapi nyari penggantinya enggak umum, enggak sesuai dengan kondisi keadaan. Biasanya raja tuh kalau nyari pengganti pasti dari keturunannya, betul apa tidak? Pemimpin kalau nyari pengganti pasti dari kader-kadernya. Ini raja enggak.
Dia kumpulin seluruh anak muda di negerinya di satu alun-alun. Pidato nih raja. Para pemuda, aku akan cari pengganti dari kalian. Maka aku akan adakan sayembara sekarang ini. Setiap kalian aku berikan satu biji, satu butir tanaman. Rawat, pelihara, jagalah biji ini sampai dia tumbuh menjadi pohon. 1 tahun lagi kalian datang ke sini. Saya akan melihat dari biji ini menghasilkan pohon yang paling bagus siapa. Nanti itulah yang akan saya nobatkan. Tiap anak muda nih yang kumpul di alun-alun dikasihin satu biji, satu butir biji pohonan. Semua dikasihin. Pulanglah mereka semua anak-anak muda ini. Dirawatlah pohon itu, disirami tiap hari, dijaga, dipelihara. Hari berganti datang bulan, bulan pergi berganti, berbulan-bulan. Ada satu anak muda namanya Sobirin. Ada Sobirin di sini. Ada anak muda namanya Sobirin. Ini satu butir biji, tiap hari dia sirami, dia pupuk, dia jaga, dia pelihara, enggak numbuh-numbuh pohonan. Sementara teman-temannya yang lain udah numbuh di potnya masing-masing. Sampai 1 tahun ini biji yang ditanam dan dijaga oleh Sobirin enggak berbuah, enggak berpohon. Tibalah hari yang ditetapkan oleh raja. Semua anak-anak muda itu dalam 1 tahun kumpul lagi ke alun-alun. Membawa hasil tanamannya. Ada yang udah jadi, ada yang berbuah, ada yang rindang. Sobirin bawa pot, enggak ada pohonannya. Tentu disoraki dia dengan pemuda yang seluruhnya hadir di alun-alun. Tapi apa kata raja? Raja kemudian naik ke podium. Para anak-anak muda dengarkanlah. 1 tahun lalu kalian kumpul di sini. Aku berikan kalian 1 butir biji. Ketahuilah aku berikan 1 butir biji itu adalah biji yang sudah aku masak terlebih dahulu. Berarti kalau biji yang dimasak itu bisa tumbuh apa enggak? Bisa tumbuh apa enggak? Nah kalian semua saya yakin enggak jujur. Kalian mengganti biji-biji itu menjadi biji-biji yang subur. Maka berbuah semua. Tapi di antara kalian ada 1 anak muda namanya Sobirin. Dia enggak mengganti biji tersebut. Dia tetap memelihara, menjaga, menyiraminya. Ini Sobirin adalah pemimpin kalian. Dia jujur, dia akan melayani dan berkhidmat kepada kalian semua. Jujur tuh hikmahnya. Jujur hikmahnya. Wallah a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Fikri Haikal atas kisah dan juga sirah yang disampaikan. Berikutnya.